Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di forum belajar bersama mata kuliah Aljabar Linear Elementer 2. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di modul 2 ya. Kemarin kita sudah membahas modul 1, kemudian sudah membahas beberapa soal latihan yang ada di modul juga. Sekarang kita lanjut ke materi dari modul 2 ya. Di sini materinya berkaitan dengan ruang perkalian skalar. Nah, perkalian skalar ini teman-teman harus, bisa diharapkan bisa lebih, memahami ya, karena nanti di sini akan berhubungan dengan mata kuliah-mata kuliah lain seperti analisis, kemudian aljabar, nah ini masih berhubungan dengan perkalian skalar. Nah, jadi di sini kita belajar dasarnya ya di aljabar linear elementer 2 ini. Nah, oke, untuk perkalian skalar ini, misalkan ini perkalian titik di R kuadrat dan R pangkat 3 memenuhi sifat-sifat yang pertama, A dikali B sama dengan B dikali A. Kemudian yang kedua, A ditambah B dikali C sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Nah, jadi ini dikeluarkan ya untuk sifat yang kedua. Kemudian KA dikali B sama dengan K dalam kurung A dikali B. Kemudian yang keempat ada sifat yang pertama, A dikali A itu lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua, A dikali A sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0. Kemudian misalkan di sini kita punya contoh. Nah, sekarang kita pandang perkalian antara dua vektor ya, pada V sama dengan R pangkat 2. Nah, di sini kita misalkan punya vektor A dan vektor B. Nah, di sini didefinisikan sebagai 3A1 dikali B1 ditambah 4A2 dikali B2. Nah, kita di sini akan memeriksa berlakunya sifat 1 sampai dengan sifat keempat di sini. Nah, jadi perkalian skalarnya memenuhi atau tidak dari vektor A dan vektor B di sini. Nah, yang pertama, sifat yang pertama, A dikali B. Nah, A dikali B sama dengan 3A1 B1 ditambah 4A2 B2 sama dengan 3B1 A1 ditambah 4B2 A2 sama dengan B dikali A. Jadi, sifat 1 dipenuhi, A dikali B sama dengan B dikali A. Kemudian selanjutnya sifat yang kedua, A ditambah B dikali C. Nah, kemudian kita tambahkan di sini vektor C ya. Karena di sini sifat yang kedua ada vektor C, maka di sini kita menambahkan juga vektor C. Kemudian kita masukkan 3 dikali A1 ditambah B1 dalam kurung dikali C1 ditambah 4 A2 ditambah B2 dikali C2. Nah, kemudian kita keluarkan 3A1 dikali C1 ditambah 4A2 dikali C2 ditambah 3B1 dikali C1 ditambah 4B2 dikali C2 sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Jadi sifat kedua juga terpenuhi. Kemudian sifat yang ketiga, KA dikali B. Nah, sama dengan 3K A1 dikali B1 ditambah 4KA2 dikali B2. Nah, kemudian kita keluarkan K-nya. Sama dengan K dikali 3A1 B1 ditambah 4A2 B2. Sama dengan K dikali AB. Kemudian A dikali A. Nah, ini kita kuadratkan ya. Untuk yang sifat yang keempat ini kita kuadratkan sama dengan 3A1 kuadrat tambah 4A kuadrat lebih besar dari sama dengan 0. 3A1 kuadrat tambah 4A kuadrat sama dengan 0 jika dan hanya jika A1 sama dengan 0 dan A2-nya juga sama dengan 0. Nah, ternyata setelah kita periksa contoh ini merupakan eh, perkalian skalar karena sifat 1 dan sifat 4 terpenuhi. Oke, kita langsung ke definisinya. Perkalian dalam atau perkalian skalar pada ruang vektor real V ialah fungsi. Nah, di sini ada pemetaan dari V dikali V menuju real dengan pemetaan AB-nya kita tuliskan sebagai, nah di sini simbolnya untuk perkalian skalar pakai kurung ya, kurung kurawal bukan kurung kurawal di sini seperti tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, ini tanda kurungnya A, B. Nah, ini kita tuliskan sebagai pemetaannya untuk perkalian skalar yang memenuhi 4 sifat yang tadi, yang sebelumnya kita bahas. Nah, 4 sifat itu untuk setiap A, B, C elemen V, dan K elemen real berlaku. Yang pertama,
AB sama dengan BA, kemudian A ditambah B dikali C sama dengan AC ditambah BC. Kemudian KAB sama dengan K dikali AB. Kemudian A dikali A lebih besar dari sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0. Nah, di sini ruang vektor real yang mempunyai suatu perkalian skalar di sini dinamakan ruang perkalian skalar atau ruang perkalian dalam. Nah, jadi kalau misalkan di sini memenuhi keempat sifat ini, maka bisa dikatakan sebagai ruang perkalian skalar atau ruang perkalian dalam. Contoh, periksa sifat-sifat perkalian skalar manakah yang berlaku dan yang tidak berlaku untuk di sini didefinisikan sebagai A1 dikali B1 dikurangi 2A2 dikali B2 pada R pangkat 2. Nah, oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Sifat pertama jelas berlaku karena komutatif perkalian bilangan real. Nah, ini kan berarti A1 dikali B1 dikurangi 2A2 B2. Nah, berarti kan sama aja dengan B1 dikali A1 dikurangi B2 2A2. Nah, ini berarti kan sifat 1 terpenuhi. Kemudian sifat 2, A ditambah B dikali C sama dengan A1 ditambah B1 dikali C1 dikurangi 2A2 ditambah B2 dikali C2. Kita keluarkan dengan C. Nah, sama dengan A1 dikali C1 dikurangi 2A2 dikali C2 ditambah B1 dikali C1 dikurangi 2B2 C2. Jadi kita keluarkan ya nilai C-nya. Nah, sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Jadi sifat 2 juga dipenuhi. Kemudian sifat yang keempat, tidak berlaku. Nah, sebab ada A elemen R pangkat 2, yakni A sama dengan 1,1 yang tidak memenuhi. Nah, ini kalau misalkan kita ada vektor A dengan angka 1,1, kita masukkan ke sini. 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 kuadrat sama dengan min 1. Nah, di sini tidak memenuhi, karena min 1 itu kurang dari 0. Sedangkan sifat 4 ini, sifat 4 yang harus dipenuhi adalah ruang perkalian A dikali A itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kalau kita memasukkan nilai 1 di sini, 1,1. Nah, A-nya 1 dan B-nya 1, kita masukkan 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 kuadrat sama dengan min 1, kurang dari 0. Jadi sifat 4 tidak dipenuhi. Kemudian di sini ada dalil. Nah, untuk perkalian skalar pada ruang vektorial V berlaku yang pertama, untuk setiap A, B, C elemen V dan K elemen R berlaku, di sini perkalian skalar 0 dikali A sama dengan A dikali 0 sama dengan 0, kemudian A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian A dikali K, B sama dengan K dikali A, AB. Kemudian di sini ada sifat-sifatnya. Untuk yang pertama, 0 dikali A sama dengan B ditambah min B dikali A. Kemudian sama dengan B dikali A ditambah min B dikali A. Sama dengan B dikali A dikurangi B dikali A. Sama dengan 0. Nah, ini untuk pembuktian sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, A dikali B ditambah C sama dengan B ditambah C dikali A. Sama dengan B kali A ditambah C kali A. Sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian A dikali KB sama dengan K dikali BA, sama dengan KBA, sama dengan KAB. Contoh, bila diketahui A dikali A sama dengan 3, B kali B sama dengan 4, A kali B sama dengan 3, hitunglah 3A dikurangi 2B dikali 3A ditambah 4B. Tunjukkan bahwa, yang kedua, tunjukkan bahwa A dikali B kurang dari sama dengan 1/2, A dikali A ditambah B dikali B. Untuk yang pertama penyelesaiannya, nah di sini 3A dikurangi 2B dikali 3A ditambah 4B. Nah, ini kita bisa menguraikan ya. Sama dengan 3A dikali, nah ini 3A dikali 3A ditambah 4B, kemudian min 2B dikali 3A ditambah 4B. Nah, jadi kita keluarkan satu-satu. 3A dikali 3A ditambah 4B. Nah, tinggal kita uraikan 3A dikali 3A ditambah 4B dikali 3A dikurangi 3A dikali 2B dikurangi 4B dikali 2B. Kemudian ini jadi 9A dikali A ditambah 12B dikali A kurangi 6 dikali A kali B dikurangi 4 kali 2 8B kali B. Nah, kita tinggal keluarkan lagi
9A dikali A ditambah 12A kali B dikurangi 6A kali B dikurangi 8B kali B. Nah, kemudian kita turunkan 9A dikali A. Tadi kita sudah mendefinisikan di soal sini A dikali A sama dengan 3. Nah, berarti 9 dikali 3 ditambah 6A dikali B. A dikali B didefinisikan sebagai sama dengan 3. Nah, berarti 6 kali 3 dikurangi 8 dikali B kali B. B kali B-nya 4. Nah, berarti kita tinggal masukkan nilai 4. 8 kali 4 sama dengan 13. Kemudian yang bagian B, tunjukkan bahwa A kali B kurang dari sama dengan 1/2 A dikali A ditambah B kali B. Nah, di sini sifat 4 pada definisi A min B dikali A min B lebih besar dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya A dikurangi B dikali A dikurangi B sama dengan A dikali A ditambah B kali B dikurangi 2A kali B. Lebih besar dari sama dengan 0, yang mengakibatkan A dikali A tambah B kali B lebih besar dari sama dengan 2AB. Atau AB kurang dari sama dengan 1/2 AA ditambah BB. Selanjutnya, setiap vektor pada ruang vektorial berdimensi n dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari basis ruang vektor tersebut. Misalkan di sini kita punya ruang vektorial V dengan basisnya E1, E2, sampai En. Dengan demikian, vektor-vektor U dan V elemen V dapat dituliskan secara tunggal sebagai U sama dengan U1 dikali E1 ditambah U2 dikali E2 ditambah UN dikali En. Dengan V-nya sama dengan V1 dikali E1 tambah V2 dikali E2 sampai ditambah Vn dikali En. Nah, di sini vektor UB-nya sama dengan U1, U2, sampai UN. Disebut vektor koordinat dari vektor U terhadap basis B. Contoh, untuk Pn, himpunan semua polinom berpangkat kurang dari sama dengan N. Nah, basis bakunya di sini adalah 1, X pangkat 2, sampai X pangkat N. Jika P sama dengan P0 ditambah P1X ditambah P2X kuadrat ditambah P dikali NX pangkat N, kemudian Q-nya adalah Q0 ditambah Q1X ditambah Q2X ditambah QNX pangkat N. Maka P dikali Q sama dengan PB Q transpos B sama dengan P1 dikali Q1 tambah P2 dikali 2 ditambah PN dikali QN. Adalah perkalian skalar pada polinom berpangkat N. Misalnya, bila P sama dengan 2 dikurangi X ditambah 5X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 4. Kemudian Q-nya sama dengan 3X kuadrat dikurangi X pangkat 4. Maka PB-nya sama dengan 2, nah berarti kita ambil angkanya. 2 min 1, 5, 3. Nah, kemudian QB-nya sama dengan 0, 0, 3, 0, min 1. Nah, kemudian P dikali Q. P dikali Q-nya berarti kita tinggal kalikan. 2 dikali 0, dikurangi 1 dikali 0, ditambah 0 dikali 3, kemudian ditambah 5 dikali 0, kemudian ditambah 3 dikali min 1, sama dengan min 3. Untuk PTN, polinom trigonometri berderajat kurang dari sama dengan N. Basis baku B adalah 1, cos X, sin X, cos 2X, sin 2X, cos NX, dan sin NX. Maka U-nya sama dengan U0 plus U1 cos X plus U2 sin X, kemudian plus U3 cos 2X plus U4 sin 2X. Ditambah U2N min 1 cos NX ditambah U2N sin NX. Kemudian untuk V-nya juga sama. Nah, sekarang kita masuk ke ruang perkalian skalarnya. UV sama dengan sigma 2N dengan I sama dengan 0. UI, VI adalah perkalian skalar pada V sama dengan polinom trigonometri berderajat kurang dari sama dengan N. Nah, di sini ada contoh. Tunjukkan bahwa fungsi pemetaan V dikali V ke R bukan perkalian skalar pada V yang diberikan. Nah, jadi V-nya sama dengan R kuadrat dengan pemetaan A ke B-nya adalah A1B2 ditambah A2B1. Kemudian yang kedua, 3A1B1 dikurangi 2A2B2. Kemudian yang ketiga, A1B1 mutlak ditambah A2B2 mutlak. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, di sini yang pertama, sifat 4 tidak dipenuhi, sebab untuk A1 sama dengan min 1 dan A2 sama dengan 1, pemetaan A ke A, A1 dikali A2 tambah A2 dikali A1 itu sama dengan min 2, kurang dari 0. Sedangkan tadi, sifat yang keempat itu seharusnya
A dikali A lebih besar dari sama dengan 0. Jadi sifat 4 tidak dipenuhi. Kemudian yang kedua juga sama, sifat 4 tidak berlaku apabila kita mengambil A1 sama dengan 1 dan A2 sama dengan 2. Nah, pemetaan A ke A-nya itu min 5. Min 5 itu kurang dari 0. Nah, berarti ini sama. Nah, sifat keempat itu kan seharusnya A dikali A-nya, nah harus lebih besar dari sama dengan 0. Jadi sifat keempat tidak dipenuhi. Kemudian sifat yang pertama untuk yang bagian 3 ini. Nah, sifat yang pertama tidak berlaku. Nah, di sini kan ada, pendefinisian B1-nya sebagai nilai mutlak. Nah, berarti A1 sama dengan min 1, A2 sama dengan 1. Nah, apabila kita mengambil nilai-nilai ini ya. Kemudian B2 sama dengan 1, berarti pemetaan A ke B, min 1 dikali 1 mutlak ditambah 1 dikali 1 mutlak sama dengan 0. Nah, sedangkan apabila kita mengambil pemetaan B ke A, B1 dikali A1 tambah B2 dikali A2, itu menghasilkan sama dengan 2. Nah, berarti AB dikali BA tidak sama. Jadi AB tidak sama dengan BA. Jadi sifat pertama tidak dipenuhi. Nah, untuk cara lainnya bisa juga menggunakan bahwa, nah, pemetaan A min B sama dengan pemetaan AB. Jadi pemetaan A min B tidak sama dengan pemetaan min AB. Jadi sifat 3 juga tidak berlaku. Kemudian contoh yang B, misalkan nah, di sini misalkan V sama dengan P2 min V, V dan pemetaan P ke Q-nya integral min V sampai V sin X, Px, Qx, Dx. Nah, di sini untuk penyelesaiannya polinom berderajat 0, Px sama dengan 1. Nah, ini berarti kita tinggal memasukkan batasnya, min V sampai V sin X, P kuadrat X, Dx. Nah, ini menghasilkan integralnya sama dengan 0. P bukan polinom 0, jadi sifat 4 tidak dipenuhi dan pemetaan bukan perkalian skalar. Untuk P2 dengan interval min V sampai V. Kemudian yang kedua, V sama dengan C, batasnya intervalnya min A ke A, dan pemetaan FG-nya adalah integral min A sampai A, X dikali Fx, Gx, Dx. Nah, di sini kemudian untuk penyelesaiannya, untuk fungsi konstan Fx itu sama dengan 1. Nah, berarti pemetaan F ke F, integral min A sampai A, X dikali F kuadrat X, Dx sama dengan integral min A sampai A, X, Dx sama dengan 0. Nah, di sini pemetaan juga tidak memenuhi sifat 4, bukan perkalian skalar untuk C min A ke A. Kemudian yang ketiga, V sama dengan polinom trigonometri berderajat 2. Nah, di sini intervalnya min V sampai V, kemudian pemetaannya integral min V sampai V, X kuadrat min 4, Fx, Gx, Dx. Nah, di sini ambil polinom trigonometri berderajat 0, Px sama dengan 1. Nah, kemudian pemetaannya, nah, integral min V sampai V, X kuadrat dikurangi 4 dikali P kuadrat X, Dx. Nah, ini kita tinggal hitung integralnya, itu menghasilkan 2/3 V kuadrat dikurangi 8V kurang dari 0. Nah, jadi sifat 4 juga tidak dipenuhi, maka pemetaannya bukan merupakan perkalian skalar. Ada PT2 dengan interval min V ke V. Kemudian panjang vektor dan sudut antara dua vektor. Nah, di sini panjang vektor dan jarak antara dua vektor yang pertama. Nah, ada ketidaksamaan Cauchy-Schwarz. Nah, di sini dalilnya untuk vektor A dan B dalam ruang vektor V dengan perkalian skalar AB berlaku. Nah, ini dalilnya ya. A, B kuadrat kurang dari sama dengan A dikali A dikali B dikali B. Nah, untuk buktinya di sini untuk A tidak sama dengan 0, ambil U sama dengan TA ditambah B. Nah, dari sifat kepositifan perkalian skalar, kita ketahui bahwa U dikali U itu lebih besar dari sama dengan 0. Jadi, U dikali U sama dengan T dikali A tambah B, TA ditambah B sama dengan TA dikali TA ditambah 2T A dikali B ditambah B dikali B. Sama dengan T kuadrat A dikali A tambah 2T AB ditambah B dikali B lebih besar dari sama dengan 0. Yang berlaku untuk setiap T elemen R. Yang berarti U dikali U ini merupakan fungsi kuadrat yang definit tak negatif terhadap T dan diskriminan fungsi kuadrat itu kurang dari sama dengan 0. Jadi 4AB kuadrat dikurangi 4A dikali A
dikali B kurang dari sama dengan 0. Dan AB kuadrat kurang dari sama dengan AA dikali BB terbukti. Nah, di sini seperti pada R kuadrat dan R pangkat 3, untuk ruang berperkalian skalar yang umum, panjang vektor diturunkan dari perkalian skalar seperti yang dinyatakan oleh definisi di sini. Nah, ini definisinya. Jika V ruang berperkalian skalar, norma atau panjang vektor, nah ini biasanya sering ditanyakan ya, panjang vektor. Panjang vektor A elemen V dinyatakan oleh, nah ini kita katakan sebagai panjang vektor. Jadi, seperti nilai mutlak, tetapi garisnya ada 2. Ini berarti panjang vektor A, sama dengan A dikali A pangkat 1/2. Nah, ini harus diingat ya, ini definisi dasarnya. Kemudian jarak. Jadi ada panjang, ada jarak. Jarak antara dua titik vektor A dan B elemen V ialah DAB. Nah, dinyatakan dengan A dikurangi B. Panjang vektor A dikurangi panjang vektor B. Misalkan di sini kita punya contoh. Jika A sama dengan A1, A2 sampai AN, dan B, B1, B2, B3 sampai AN, sampai Bn, elemen R pangkat N dengan perkalian skalar Euclid, maka panjang vektor A sama dengan A dikali A pangkat 1/2. Atau bisa kita hitung dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat tambah AN pangkat 2. Kemudian jarak antara dua titik vektor DAB sama dengan A dikurangi B sama dengan A dikurangi B dikali A dikurangi B pangkat 1/2. Nah, ini kan sama saja seperti tadi panjang ya, panjang vektor. Cuman di sini karena dicarinya jarak, berarti antara A dan B. Sama ini caranya. Sama dengan akar A1 dikurangi B1 kuadrat tambah A2 dikurangi B2 kuadrat tambah AN dikurangi BN kuadrat. Misalkan kita di sini punya vektor A, yaitu vektor A-nya adalah akar 3 dan 0. Vektor B-nya 0,1. Berarti A dikurangi B sama dengan akar 3 min 1. Maka panjang vektor A-nya sama dengan A dikali A pangkat 1/2. Berarti A1 kuadrat tambah A2 kuadrat pangkat 1/2. Berarti kan akar 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Dipangkatkan lagi 1/2 sama dengan akar 3. Kemudian panjang vektor B. Panjang vektor B, B dikali B pangkat 1/2. Sama dengan B1 kuadrat tambah B2 kuadrat pangkat 1/2. Nah, berarti sama dengan 1. Nah, berarti 0 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, sama dengan 1. Kemudian panjangnya, jarak antara dua titik atau vektor DAB sama dengan A dikurangi B. Nah, berarti 3, ini 3 dikurangi ditambah 1 pangkat 1/2 sama dengan 2. Kemudian yang kedua, yang B, pandang R pangkat 2 dengan perkalian skalar AB 3A1 dikali B1 tambah 4A2 dikali B2. Untuk vektor A dan B pada contoh yang pertama, hasilnya menjadi di bawah ini. Nah, ini berarti panjang vektor A-nya sama dengan A dikali A pangkat 1/2, 3A1 kuadrat tambah 4A2 kuadrat pangkat 1/2. Ini kita kalikan 3 dikali akar 3 kuadrat, tadi kan A-nya di sini sama dengan akar 3 ditambah 4 dikali kuadrat pangkat 1/2 sama dengan 9 pangkat 1/2 atau akar 9 sama dengan 3. Kemudian panjang vektor B, B dikali B pangkat 1/2, 3 dikali 0 kuadrat tambah 4 dikali 1 kuadrat sama dengan 2. Kemudian jaraknya, jarak DAB, akar 3, min 1 dikali akar 3, min 1 pangkat 1/2, 3 dikali akar 3 pangkat 2 tambah 4 dikali min 1 pangkat 2 dipangkat 1/2 sama dengan 9 tambah 4 pangkat 1/2 sama dengan akar 13. Kemudian ada dalil lagi, dalil berikutnya. Nah, jika V ruang berperkalian skalar dengan perkalian skalar ini, maka panjang vektor U sama dengan U kali U pangkat 1/2. Dan jarak antara dua vektor adalah DAB sama dengan panjang vektor A dikurangi panjang vektor B yang memenuhi sifat-sifat di bawah ini. Ini sifat-sifat dasar dari panjang ruang vektor. Panjang vektor U lebih besar dari sama dengan 0 jika panjang vektor U sama dengan 0, jika dan hanya jika U-nya sama dengan 0. Kemudian dengan panjang vektor KU ada perkalian skalar di sini sama dengan K mutlak dikali panjang vektor U.
Kemudian panjang vektor U ditambah panjang vektor V kurang dari sama dengan panjang vektor U ditambah panjang vektor I. Nah, ini biasanya kita katakan sebagai ketidaksamaan segitiga. Kemudian ada sifat jarak dua vektor. Nah, di sini jaraknya ada DAB lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian DAB sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan B. Kemudian DAB sama dengan DBA. Dan DAB kurang dari sama dengan DAC ditambah DCB. Ini untuk sifat-sifat jarak dua vektor. Ini biasanya jarak dua vektor ini biasanya nanti dibahas lagi di analisis real. Kemudian definisi berikutnya. Panjang atau norma pada ruang vektor P adalah fungsi pemetaan f dari V ke R, dengan f-nya sama dengan panjang vektor P yang memenuhi panjang vektor P lebih besar dari sama dengan 0, panjang vektor P sama dengan 0 jika dan hanya jika P sama dengan 0. Nah, ini sama seperti sifat-sifat dasar tadi di sini. Kemudian contoh norma untuk P sama dengan R pangkat 2. Misalkan di sini kita punya contoh. Nah, di sini yang pertama, panjang vektor X sama dengan X1 mutlak ditambah X2 mutlak. Kemudian panjang vektor X sama dengan maksimum X1 dan X2. Tunjukkan sifat-sifat panjang vektor untuk kedua contoh ini. Nah, kemudian jarak yang berkaitan dengan kedua norma. DXY sama dengan X mutlak panjang vektor X dikurangi panjang vektor Y, atau X1 dikurangi X2 mutlak ditambah Y1 dikurangi Y2 mutlak. Kemudian DXY sama dengan panjang vektor X dikurangi panjang vektor Y, yaitu maksimum untuk X1 dikurangi X2 mutlak, Y1 dikurangi Y2 mutlak. Nah, kemudian definisi berikutnya. Jarak atau metrik pada himpunan A yang tak hampa adalah D, A ke A dikali A menuju R yang memenuhi A, B, C elemen A. Nah, ini untuk definisi jarak atau metrik. DAB lebih besar dari sama dengan 0. DAB sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan B. DAB sama dengan DBA. Kemudian DAB kurang dari sama dengan DAC ditambah DCB. Nah, misalkan sebagai contoh, kita pandang untuk himpunan paham A sebagai jarak. Dapat diambil fungsi. Nah, di sini D sama dengan A ke A kali A menuju R seperti berikut. Dan ini jaraknya DAB sama dengan 1 apabila A tidak sama dengan B, kemudian DAB sama dengan 0 apabila A sama dengan B. Nah, di sini nama ketidaksamaan segitiga didasarkan pada kenyataan ilmu ukur untuk R kuadrat dan R pangkat 3 yang sudah kita kenal di sekolah menengah. Nanti kita bahas lagi ini di kesamaan segitiga ini biasanya lebih luas pembahasannya di analisis ya. Nah, jumlah panjang dua sisi pada suatu segitiga lebih besar dari panjang sisi yang lain. Nah, misalkan di sini panjang A dan panjang B itu lebih besar dari panjang. Nah, di sini panjangnya itu A ditambah B. Jadi ada satu sisi yang lebih panjang dari dua panjang yang lainnya. Contoh, tunjukkan bahwa perkalian skalar PQ integral min 1 sampai 1, 1 ditambah X, PX, QX, DX adalah perkalian skalar di polinom 2, dan hitung panjang vektor-vektor PX sama dengan 1, QX sama dengan X, kemudian RX sama dengan X kuadrat, dan jarak DPQ yang diturunkan dari perkalian skalar ini. Nah, di sini penyelesaiannya untuk panjang vektor P berarti P dikali P pangkat 1/2. Ini kita tinggal hitung integralnya, kemudian pangkatkan 1/2 sama dengan akar kedua. Kemudian panjang vektor Q juga sama, kita tinggal hitung integralnya, kemudian dapat menghasilkan 1/3 akar 6. Kemudian panjang vektor R dikali R, kita tinggal lihat definisinya R tadi adalah X pangkat 2. Kita tinggal mengintegralkan, kemudian dipangkatkan 1/2 sama dengan 1/5 akar 10. Kemudian jarak P ke Q, berarti P dikurangi Q pangkat 1/2 sama dengan 2/3 akar 3. Ini sama, tinggal diintegralkan ya. Kemudian sudut antara dua vektor. Nah, selain tadi jarak panjang dan jarak antara vektor, kita juga di sini membahas sudut antara dua vektor. Nah, di sini ada ketidaksamaan Cauchy-Schwarz lagi. Nah, di sini untuk sudutnya, nah untuk mencarinya yaitu kita balik lagi ke ketidaksamaan ini ya. AB dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor D pangkat 2 kurang dari sama dengan 1. Atau min 1 kurang dari sama dengan AB per panjang vektor A dikali panjang vektor B kurang dari sama dengan 1.
Karena fungsi cos theta naik monoton pada interval 0 dan pi, maka ada tepat satu theta pada 0 pi yang memenuhi cos theta sama dengan perkalian skalar AB dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Dengan demikian, sudut antara vektor A dan B dapat didefinisikan sebagai, nah ini sudut antara dua vektor. Misalkan di sini vektor A dan vektor B adalah bilangan theta untuk elemen 0 pi yang memenuhi cos theta sama dengan perkalian skalar AB dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Jadi ini rumus untuk mencari sudut antara dua vektor. Contoh yang pertama, tentukan sudut antara A dan B di R pangkat 3 dengan perkalian skalar AB 3A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah 2A3 dikali B3. Bila A sama dengan 110 dan B sama dengan 1 akar 6. Kemudian yang kedua, tentukan kosinus sudut antara P sama dengan 1 ditambah cos X dan Q sama dengan 1 dikurangi cos X di polinom trigonometri 1 dengan perkalian skalar P-nya sama dengan 1/2 pi integral 0 sampai 2 pi Px Qx dx. Nah, ini penyelesaiannya. Yang pertama, kita cari dulu perkalian skalarnya. A ke B, 3 dikali 1 dikali 1 tambah 1 dikali 1 tambah 2 kali 0. Kemudian akar 6 sama dengan 4, kemudian perkalian skalar dari A. A-nya 110, kemudian B-nya 1 akar 6. Oh, ini. Ini dikalikan dulu perkalian A dan B, kemudian sama dengan 4. Nah, di sini untuk perkalian A dikali A-nya juga sama dengan 4. Kemudian perkalian B dikali B-nya sama dengan 16. Nah, berarti A dikali B sama dengan 4. Tadi ini A dikali B-nya dibagi A dikali A pangkat 1/2, 4 pangkat 2, akar 4 sama dengan 2, kemudian akar 16 sama dengan 4, sama dengan 1/2. Jadi, sudutnya cos theta-nya sama dengan 1/2. Nah, berarti theta-nya sama dengan pi/3. Kemudian yang kedua PQ sama dengan 1/2 pi integral 0 sampai 2 pi 1 ditambah cos X dikali 1 dikurangi cos X dx. Nah, ini teman-teman tinggal lihat aja ya definisinya apa soalnya. P-nya kan 1 ditambah X, 1 ditambah cos X, nah ini adalah PX, kemudian QX-nya adalah 1 dikurangi DX. Nah, ini P, ini Q. Nah, tinggal itu integralnya. Nah, perkalian skalarnya itu 1/2, kemudian P dikali P-nya 3/2, kemudian Q dikali Q-nya juga 3/2. Nah, kita tinggal mencari sudutnya. Cos theta sama dengan 1/2 dibagi akar 3/2 dikali akar 3/2 sama dengan 1/3. Nah, berarti cos theta sama dengan 0. Jadi, theta sama dengan pi/2 atau cos 0 sama dengan pi/2. 1/2 pi. Nah, selanjutnya keortogonalan dua vektor. Nah, di sini masih berhubungan dengan tadi panjang atau perkalian skalar ya. Di sini ada keortogonalan dua vektor. Definisinya, dalam ruang berperkalian skalar phi, dua vektor A dan B disebut ortogonal bila A dikali B sama dengan 0. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ini. Apabila perkalian skalarnya itu menghasilkan sama dengan 0, maka disebut vektor yang ortogonal. Nah, dikatakan juga A ortogonal pada B dan A ortogonal pada himpunan W bila A ortogonal pada tiap unsur di W. Karena besarnya sudut tergantung kepada perkalian skalar, maka keortogonalan juga tergantung kepada perkalian skalar yang dipilih. Nah, seperti contoh di bawah ini. Di R pangkat 3 terhadap perkalian skalar AB, 3A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2, tambah 2A3 dikali B3 dengan A-nya 1, 0, min 1, dan B-nya 2, 2, 3, ortogonal. Karena perkalian skalar AB menghasilkan sama dengan 0. Nah, tetapi untuk perkalian skalar Euclid yang biasa A dikali B. Nah, misalkan di sini A1 dikali B1, A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3 itu min 1. Min 1 tidak sama dengan 0, berarti A dan B tidak ortogonal terhadap perkalian skalar Euclid. Nah, di sini kemudian ada dalil umum Pitagoras. Nah, dua vektor A dan B pada suatu ruang perkalian skalar ortogonal jika dan hanya jika
A ditambah B kuadrat mutlak, panjang perkalian A ditambah B sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat. Nah, di sini ada beberapa buktinya, kemudian di sini ada contohnya. Yang pertama, di R pangkat 3 dengan perkalian skalar AB, 3A1 ditambah 3A1B1 ditambah A2B2 ditambah 2A3B3 sama dengan A1. Nah, dengan A-nya 1, 0, min 1, B-nya 2, 2, 3, sudah diperlihatkan ortogonal terhadap perkalian skalar. Nah, tadi kan di sini sudah dijelaskan ya, dia ortogonal. Kemudian nah, panjang vektor A kuadrat. Panjang vektor A kuadratnya berarti A dikali A. Nah, kita lihat di sini sama dengan 5. Kemudian panjang vektor B kuadratnya sama dengan 34. A ditambah B sama dengan 1 ditambah 2, 3. Kemudian 0 ditambah 2, 2. Kemudian min 1 ditambah 3 sama dengan 2. Jadi A ditambah B, panjang vektor A ditambah B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A tambah B untuk perkalian skalarnya. 3 dikali 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 dikali 2 kuadrat sama dengan 39. Nah, di sini A panjang vektor A ditambah panjang vektor B kuadrat sama dengan 39. Nah, ini ternyata sama dengan panjang vektor A ditambah panjang vektor B. Nah, 39 sama dengan 5 ditambah 34. Jadi ini hasilnya, ini panjang vektor A ditambah panjang vektor B kuadrat, itu sama dengan panjang vektor A ditambah B kuadrat. 5 ditambah 34 sama dengan 39. Ini masih berhubungan dengan dalil umum Pitagoras. Nah, kemudian di polinom berderajat n, dengan perkalian skalar fg, integral 0 sampai 1, fx gx, dx, fungsi fx sama dengan x, dan gx-nya adalah 2/3 dikurangi x, ortogonal. Nah, ini kita tinggal integralkan aja. Kalau hasilnya 0, berarti dia ortogonal. Kemudian kita lihat di sini f ditambah g-nya. F ditambah g-nya, nah, di sini F ditambah G, panjang vektor F ditambah G kuadrat sama dengan 1/3. Nah, kemudian untuk panjang vektor G kuadratnya adalah 1/9. Nah, di sini terlihat bahwa F ditambah G, panjang vektor F ditambah G sama dengan panjang vektor F kuadrat ditambah panjang vektor G kuadrat. Nah, selanjutnya basis ortogonal. Nah, di sini tadi kan sudah dikatakan sebagai vektor ortogonal. Nah, sekarang kita mencari lagi tentang basis ortogonal. Yang pertama adalah himpunan ortogonal. Nah, definisinya di sini himpunan bagian tak kosong S dari suatu ruang perkalian skalar Pi disebut himpunan ortogonal. Bila S tak memuat vektor 0 dan tiap dua unsur yang berlainan adalah ortogonal. Misalkan di R pangkat 3 dengan perkalian titik, S sama dengan 1, 0, 1, min 1, 0, 1, kemudian 0, 2, 0 adalah himpunan ortogonal. Nah, di sini kita bisa memeriksa keortogonal setiap dua unsur. Nah, di sini kita tinggal lihat aja vektornya, kalau misalkan kita kalikan itu menghasilkan 0, berarti dia merupakan vektor ortogonal. Di polinom berderajat 2 dengan perkalian skalar TQ, integral min 1 sampai 1, Px, Gx, Dx, himpunan S, 1, X, 3X kuadrat min 1 adalah himpunan ortogonal. Nah, ini kita tinggal integralkan aja, kalau hasilnya 0, berarti dia merupakan himpunan ortogonal atau vektor ortogonal. Di polinom trigonometri 1 dengan T-nya sama dengan 1, cos X sin X adalah himpunan ortogonal terhadap perkalian skalar. Tinggal kita lihat aja, misalkan di sini UPI 0, integral 0 sampai 2pi UX dx dx. Nah, di sini untuk 1 cos X, integral 0 sampai 2pi cos X dx sama dengan 0. Kemudian untuk 1 sin X juga sama dengan 0, cos X sin X juga sama dengan 0. Jadi merupakan himpunan yang ortogonal. Nah, kemudian ada dalil lagi di sini, himpunan ortogonal pada ruang perkalian skalar pi merupakan bebas linear. Kemudian yang B ada basis ortogonal. Tadi kan ada basis ortonormal, di sini himpunan ortogonal dulu. Kemudian ada basis ortogonal. Pada ruang perkalian skalar, basis yang merupakan himpunan ortogonal disebut basis ortogonal. Misalkan contoh, dari hasil-hasil pada contoh 1, dapat kita simpulkan bahwa untuk R pangkat 3 dengan perkalian titik dan S-nya dengan himpunan vektornya S-nya tadi yang ini, 1, 0, 1, min 1, 0, 1, 0, 2, 0 adalah basis ortogonal untuk R pangkat 3. Tadi kan sudah kita buktikan. Perkalian skalar itu sama dengan 0.
Untuk P2 dengan perkalian skalar PQ, integral min 1 sampai 1, Px dx dx. Nah, kemudian di sini juga merupakan basis ortogonal. Jadi contoh-contoh yang sebelumnya yang merupakan himpunan ortogonal merupakan basis ortogonal. Untuk polinom trigonometri berderajat 1 dengan perkalian skalar UPI, integral 0 sampai 2pi, Ux Px dx, basis ortogonalnya adalah 1 cos X sin X. Dengan perkalian skalar ini 1 cos X min sin X, cos X plus basis baku, kemudian contoh berikutnya, basis baku di R pangkat 3 juga merupakan basis ortogonal terhadap perkalian titik. Nah, akan tetapi basis baku untuk P2 dengan perkalian skalar seperti pada contoh A tadi, 1 X pangkat 2 bukan basis ortogonal. Karena integral 1, nah integral min 1 sampai 1, X kuadrat dx itu sama dengan 2/3, tidak sama dengan 0. Jadi merupakan bukan basis ortogonal. Kemudian ada koordinat terhadap suatu basis atau vektor koordinat. Nah, misalkan di sini dalilnya adalah untuk vektor P pada ruang perkalian skalar P dimensi n, vektor koordinat terhadap basis ortogonal B adalah U1, 2, sampai UN. Ini vektor koordinatnya adalah P1 dikali B, V2B, VNB, sampai VKB. Sama dengan V U pangkat K per U pangkat K dikali U pangkat K dengan K-nya 1, 2, 3, sampai N. Contoh, pandang R kuadrat dengan perkalian titik, basis S sama dengan 1, basis S-nya 1, min 1, 1, 2. Jelas tidak ortogonal. Nah, ini kan kalau kita kalikan tidak sama dengan 0. Untuk menyatakan vektor P sama dengan 1, 0 sebagai kombinasi linear dari S, kita harus menyelesaikan persamaan dari sini. 1, min 1, 1, 2. Berarti kita harus mencari V1S, V2S sama dengan 1, 0. Nah, di sini kita dapatkan V1S-nya sama dengan 2/3, kemudian V2S-nya sama dengan 1/3. Sehingga VS sama dengan 2/3 dan 1/3. Nah, kemudian terhadap basis ortogonal B, 2, min 1, dan 1, 2 mendapatkan vektor koordinat. Nah, jadi lebih mudah karena kita dapat menggunakan dalil yang tadi ini, dalil atas ini. Kemudian untuk VB kita peroleh V1B sama dengan 1 dikali 2 tambah 0 dikali min 1 per 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan 2/5. Kemudian V2B-nya 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 dibagi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 1/5. Sehingga vektor koordinatnya adalah 2/5 dan 1/5. Untuk verifikasi kita buktikan 1, 0 di sini merupakan 2/5 dikali 2 ditambah 1/5 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian 2/5 dikali min 1 ditambah 1/5 dikali 2 sama dengan 0. Jadi ini terbukti ya. Kemudian tunjukkan bahwa S sama dengan 101, min 101, 020 basis ortogonal untuk R pangkat 3 dan tentukan vektor koordinat terhadap S untuk X sama dengan 1, 2, min 1. Nah, di sini kita cari dulu perkalian titiknya ya. 101 dikali min 101 sama dengan min 1 tambah 0 tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini udah jelas ya, yang tadi udah dibuktikan ini adalah basis ortogonal. Jadi kan menghasilkan sama dengan 0, kemudian 0, dan 0. Kemudian terhadap basis S, kita lihat di sini. 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 0 ditambah min 1 dikali 1. Jadi ini kita kalikan ke basis X ya, 1, 1 sama dengan 0. Kemudian X2-nya 1 dikali min 1, nah ini. Kemudian, oh sorry yang ini ya. 1 dikali min 1 tambah 2 dikali 0 tambah min 1 dikali 1. Jadi ini kita X-nya dikalikan dengan S, 1 sama dengan min 1. Kemudian X3S-nya juga sama, dikalikan 0 dikali 1, 2 dikali 2, kemudian 0 dikali min 1, dibagi 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 0 kuadrat. Dibagi dengan himpunan vektor S-nya sama dengan 1. Jadi vektor koordinatnya adalah 0, min 1, dan 1. Nah, kemudian di sini untuk polinom berderajat 2. Dengan perkalian skalar PQ, integral min 1 sampai 1, Px dx dx. Tentukan vektor koordinat dari S dengan Px-nya X ditambah 3X kuadrat bila S 1, X 3X kuadrat min 1. Nah, ini sama caranya. Kita cari dulu, tadi kan sudah terbukti ya bahwa untuk perkalian skalar PQ ini dia merupakan himpunan yang ortogonal. Nah, kita tinggal dikalikan saja. Integralnya kita kalikan ke
nilai ini, 1 Sx-nya kita kalikan ke nilai X ditambah 3X kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan satu-satu P1S, P2S, dan P3S. Nah, di sini, di mana integral min 1 sampai 1, 3X kuadrat min 1, dikali X ditambah 3X kuadrat, nah itu sama dengan 8/5. Nah, jadi P3S-nya sama dengan 8/5 dibagi 8/5 sama dengan 1. Nah, berarti vektor koordinatnya adalah 1, 1, dan 1. Itu merupakan vektor koordinat. Kemudian ada lagi dalil berikutnya. Untuk X dan Y pada ruang perkalian skalar V dengan basis ortogonal B berlaku, nah ini XY sama dengan sigma N, I sama dengan 1, XU pangkat K, YU pangkat K dibagi U pangkat K dikali U pangkat K. Nah, ini bisa dikatakan sebagai rumus Parseval ya. Kemudian, X dikali X sama dengan sigma N, K sama dengan 1, X U pangkat K kuadrat dibagi U pangkat K dikali U pangkat K. Nah, contoh misalkan di sini ada himpunan X, himpunan Y, dan S. Nah, basis ortogonal terhadap perkalian titik di R pangkat 3. Nah, hitunglah X, Y dengan menggunakan rumus Parseval. Jadi kita tinggal masukkan aja angka-angkanya. U1 dikali U1 sama dengan 2. Kemudian U2 dikali U2 juga. Jadi ini 1 dikali 2, kemudian 2 dikali 1, kemudian U3 dikali U3 sama dengan 4. Bentar. Kemudian X dikali U pangkat 1, berarti sama dengan 0. Kemudian U2, U pangkat 2 sama dengan min 2. Kemudian X dikali U pangkat 3 sama dengan 4. Nah, ini kita kalikan ke nilai U-nya ya, X dikali U. Kemudian selanjutnya Y dikali U pangkat 1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 tambah 2 dikali 1 sama dengan 4. Jadi kita cari dulu nilai X, kemudian yang Y. Kemudian Y dikali U pangkat 2. 2 dikali min 1, ditambah 1 dikali 0, ditambah 2 dikali 1. Kemudian Y dikali U pangkat 3 sama dengan 2 dikali 0, ditambah 1 dikali 2, ditambah 2 dikali 0. Jadi dikalikan dengan himpunan S ya. Tadi yang tadi X juga sama. Ini dikalikan dengan himpunan 0. Nah, kemudian setelah kita dapatkan nilai X dan Y-nya, kita gunakan rumus Parseval. X dikali Y sama dengan 0 dikali 4, berarti kan X dikali U, 0 kali 4 per 2, U kali U, tadi kan U dikali U-nya sama dengan 2, ditambah min 2 dikali 0, per 2, ditambah 4 dikali 2, dibagi 4, sama dengan 2. Nah, ini sesuai dengan perhitungan langsung. X1 dikali Y1, ditambah X2 dikali 2, ditambah X2 dikali Y2, ditambah X3 Y3, sama dengan 2 juga. Jadi, rumus Parseval dengan perhitungan langsung itu menghasilkan nilai yang sama. Nah, kemudian untuk contoh berikutnya, tentukan PQ bila PX sama dengan X ditambah 3X kuadrat, QX sama dengan 1 dikurangi 2X kuadrat menggunakan rumus Parseval dengan basis ortogonalnya 1X 3X kuadrat min 1 terhadap perkalian skalar PQ integral min 1 sampai 1 PX, QX, DX. Nah, ini penyelesaiannya sama seperti contoh yang A tadi. Kita cari dulu nilai U-nya. Kita cari dulu nilai U-nya, U1 dikali U sama dengan 2, U2 pangkat U2 sama dengan 2/3, kemudian U3 dikali U3-nya juga sama dengan 8/5, kemudian P dikali U sama dengan 2, P dikali U pangkat 2, 2/3, P dikali U pangkat 3 sama dengan 8/5. Kemudian kita cari integralnya. Integral pertama, integral kedua, integral ketiga, kita kalikan dengan nilai Q-nya. Nah, ini kan kita sudah peroleh nilai P dan nilai Q. Tinggal kita kalikan menggunakan rumus Parseval. X dikali U per U. Kemudian Y dikali U per U juga. Nah, itu menghasilkan sama dengan min 4. Nah, ini dengan perhitungan langsung pun kita mendapatkan nilai yang sama. Jadi rumus Parseval dengan perhitungan langsung kita mendapatkan hasil yang sama. Kemudian basis ortonormal. Nah, yang terakhir, basis ortonormal.
Definisinya himpunan ortogonal yang setiap unsurnya merupakan vektor satuan disebut himpunan ortonormal. Basis ortogonal yang setiap unsurnya adalah vektor satuan disebut basis ortonormal. Nah, contoh di sini di R pangkat 3 dengan A-nya sama dengan 1, 0, 1, 0, 1, 0, min 1 per 2 akar 2, 0, 1 per 2 akar 2 adalah basis ortogonal terhadap perkalian titik. Ini sudah jelas ya kalau misalkan kita kalikan, itu menghasilkan 0, karena di sini jelas dia adalah basis ortogonal. Akan tetapi bukan basis ortonormal, karena terdapat dalam A vektor 101 yang bukan vektor satuan. Nah, di sini misalkan B sama dengan 1 per 2 akar 2, 1 per 2 akar 2, 0. 1 per 2 akar 2, min 1 per 2 akar 2, 0. 0, 0, 1 adalah basis ortonormal. Karena dalam B setiap dua vektor ortogonal. Nah, ini kalau dia merupakan vektor ortogonal, jadi yang pertama harus dibuktikan dulu bahwa dia merupakan vektor ortogonal. Nah, kemudian untuk mencari basis ortonormalnya, kita lihat panjang vektornya. Panjang vektornya kalau berupa vektor satuan, berarti dia merupakan basis ortonormal. Nah, di sini contoh yang kedua, di polinom berderajat 2 dengan perkalian skalar PQ dengan integral min 1 sampai 1 Px dx dx. Pada contoh yang satu yang sudah kita bahas sebelumnya, dengan S-nya itu 1 X 3X kuadrat min 1 adalah basis ortogonal. Nah, ini jelas ya, sudah dibuktikan sebelumnya. Akan tetapi S bukan basis ortonormal, karena panjang vektor itu adalah akar 2. Jadi akar 2 tidak sama dengan vektor satuan, atau tidak sama dengan 1. Jadi, vektor B ini bukan merupakan basis ortonormal. Nah, kemudian di sini kalau misalkan ada lagi vektor B di sini 1 per 2 akar 2, 1 per 2 X akar 6, 1 per 4 akar 10 dikali 3X kuadrat min 1 adalah basis ortonormal. Nah, ini kalau kita hitung panjang vektornya itu merupakan vektor satuan atau sama dengan 1. Kemudian di polinom trigonometri dengan S-nya 1, cos X sin X adalah basis ortogonal, akan tetapi bukan basis ortonormal. Nah, ini kalau misalkan kita hitung nilai vektornya, panjang vektornya itu tidak sama dengan 1, jadi tidak bisa dikatakan sebagai basis ortonormal. Nah, kemudian ada dalil lagi, dalam ruang perkalian skalar V dengan basis ortonormal B, U pangkat 1, pangkat 2, sampai U pangkat N berlaku. Yang pertama, untuk X elemen V, X sama dengan sigma N, K sama dengan 1, X U pangkat K dikali U pangkat K, atau X KB sama dengan X U pangkat K. Kemudian yang B, untuk X dan Y elemen V, X Y sama dengan sigma N, K sama dengan 1, X U pangkat K, Y U pangkat K sama dengan XB, Y B transpose. Kemudian C, X dikali X sama dengan sigma N, K sama dengan 1, X dikali U pangkat K dikali X U pangkat K sama dengan XB, XB transpose. Butir B dan C yang disebut rumus Pascal yang sangat mirip dengan rumus untuk perkalian titik di R pangkat N. Jadi seperti tadi, rumus Pascal itu apabila dihitung dengan perkalian titik biasa atau sederhana itu hasilnya akan sama. Nah, kemudian contoh yang terakhir ya. Untuk R pangkat 3 dengan vektor B 1 per 2 akar 2, 1 per 2 akar 2, 0, 1 per 2 akar 2, min 1 per 2 akar 2, 0, dan 0, 0, 1 adalah basis ortonormal. Nah, ini sudah dibuktikan tadi ya. Hitung komponen-komponen vektor koordinat terhadap basis P untuk X 1, 2, min 1, dan Y 2, 1, 2. Dan hitung pula X, Y, dan X dikali X dengan menggunakan rumus Pascal. Bandingkan hasilnya dengan perhitungan langsung. Nah, ini berarti kita cari dulu X1B. X1B, X dikali U1, berarti 1. Nah, 1 dikali 1 per 2 akar 2, 2 dikali 1 per 2 akar 2, min 1 dikali 0 sama dengan 3 per 2 akar 2. X 2B sama dengan X dikali U2. Nah, berarti 1 dikali 1 per 2 akar 2, 2 dikali min 1 akar per 2, kemudian min 1 kali 0. Dan seterusnya sampai Y1 dan Y3. Y1 berarti dari sini nilainya 2 dikali 1 per 2 akar 2, 1 dikali 1 per 2 akar 2, 2 dikali 0. Nah, kita cari dulu nih X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Kemudian kita kalikan X dikali Y. Berarti X1 dikali B, Y1 dikali B, ditambah X2B, Y2B, ditambah X3B, Y3B. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. 3 per 2 akar 2, kemudian dikali 3 per 2 akar 2, kemudian min 1 per 2 akar 2, dikali 1 per 2 akar 2, kemudian min 1 dikali 2, sama dengan min 2. Nah, untuk perhitungan langsungnya,
Kalau kita hitung langsung, 1 dikali 2, tambah 2 dikali 1, tambah min 1 kali 2, atau X dikalinya itu sama dengan min 2. Ini sama aja. Min 2, ini perhitungan ribetnya kalau pakai rumus Parseval. Nah, kalau ini kalau perhitungan langsungnya pun hasilnya hasilnya sama dengan min 2. Kemudian X dikali X-nya. X dikali X-nya adalah X1B kuadrat tambah X2B kuadrat tambah X3B kuadrat. Berarti, nah, 3/2 akar 2 kuadrat, ditambah min 1/2 akar 2 kuadrat, tambah min 1 kuadrat, sama dengan 6. Kalau kita hitung langsung, 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah min 1 kuadrat, sama dengan 6 juga. Ini untuk panjang vektor X-nya. Nah, jadi rumus Parseval dengan rumus perhitungan langsung itu akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, kemudian yang B. Nah, ini sama caranya seperti yang tadi, 1/2 akar 2, 1/2 X akar 6, 1/4 akar 10, 3X kuadrat min 1 adalah basis ortonormal di polinom derajat 2. Nah, lakukan seperti pada butir A, pada Px, X ditambah 3X, X-nya 1 dikurangi 5X kuadrat. Kita cari dulu nilai P1B-nya, P2B, kemudian P3B. Ini diintegral ya. Nah, kemudian Q1B, Q2B, dan Q3B-nya. Nah, sekarang kita kalikan. P kali Q. P kali Q-nya sama dengan min 4. Nah, di sini kalau misalkan kita kalikan langsung, Px dengan Qx itu akan menghasilkan min 4 juga. Jadi, yang terakhir tadi adalah rumus Parseval itu apabila kita kerjakan dengan perhitungan langsung, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, mungkin cukup untuk pertemuan di modul 2 kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di WhatsApp group atau nanti kita diskusi secara langsung di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.